Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Ilmu Dasar Pendidikan ingin menyampaikan materi kami, yaitu Standar Nasional Pendidikan. Yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, M. Arsyad Salim, dan teman saya, Lutfiana. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama, definisi Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, tujuan dan fungsi Standar Nasional Pendidikan. Dan yang ketiga, 8 Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu definisi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional, harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Pada hakikatnya, standar pendidikan nasional adalah cita-cita bangsa. Dalam hal ini adalah pemerintah sebagai representasi dari rakyat dalam rangka menegakkan tujuan pendidikan dengan tujuan negara, maka pemerintah mendapatkan Standar Nasional Pendidikan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dan fungsi Standar Nasional Pendidikan terdapat 3 poin, yaitu Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu. Lalu, yang kedua, Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan, bentuk, watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Lalu yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokasi nasional dan global. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Lutfiana. Selanjutnya, 8 Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Standar kompetensi lulusan tersebut meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Yang kedua, standar isi. Standar isi mencangkup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang ketiga, standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang keempat, standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Yang kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.